Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Saudara sejati dimanapun Anda berada, salam bahagia selalu dari diri sejati. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dapat ridho dan rahmat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita sudah berada pada bulan suci Ramadan, di mana setiap diri melakukan kegiatan-kegiatan yang dinamakan kegiatan keagamaan, kegiatan yang mana menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslimin, kaum muslimat. Nah, bagi kita yang sedang melaksanakan atau sedang belajar atau sedang berusaha mengembalikan kesejatian diri dalam rangka membersihkan dan mensucikan diri untuk mencapai diri yang sempurna, yang sesempurna-sempurnanya. Ini adalah momen yang sangat tepat pada bulan Ramadan ini. Bersama dengan saudara-saudara yang lain, kita berlomba di dalam membersihkan dan mensucikan diri. Nah, bagi diri yang sedang berusaha, yang sedang melaksanakan kaidah, yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan melaksanakan kaidah dalam membersihkan dan mensucikan diri, tentunya momen bulan Ramadan ini sangat ditunggu-tunggu agar di mana lebih mendalam lagi, lebih kuat lagi, dan lebih detail lagi di dalam mengupayakan pembersihan dan mensucikan diri. Dan tentunya bagi diri yang mau kembali kepada kebersihan dan kesucian, ini juga merupakan momen yang sangat baik. Nah, pada bulan Ramadan ini pastinya setiap diri sudah banyak mendengar, baik dari gurunya sendiri maupun dari para ustadz-ustadz, bahwa inilah hari, inilah malam, inilah bulan di mana setiap diri dituntut untuk mampu melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa adalah dalam rangka untuk menundukkan, untuk menguasai dari dari jiwa, yaitu jiwa yang kotor, yang dibahasakan nafsu,
nafsu yang rendah, nafsu yang liar. Nah, untuk itu diri sejati juga hadir di dalam rangka kita memberikan suatu pengabdian diri terhadap Sang Pencipta, terhadap Yang Maha Kuasa, Yang Maha Agung, Yang Maha Kasih, Yang Maha Sayang, bahwa momen-momen ini, momen bulan Ramadan ini adalah di mana kita harus mengambil kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik buat diri kita. Dan mungkin saudara sejati sekalian juga pernah mendengar bahwa puasa merupakan yang paling disuka oleh diri Zat Maha Suci, yang dikatakan sebanyak ini ibadah, sebanyak ini ritual yang dilakukan oleh manusia adalah ibadah puasa yang sangat disuka, yang dikatakan yang lain ibadah itu adalah merupakan untukmu dan khusus untuk puasa adalah untukku. Nah, di sini jelas bahwa puasa merupakan suatu kegiatan yang betul-betul bisa membuat kita disuka oleh Allah, disuka oleh Tuhan, disuka oleh diri Zat Maha Suci. Dengan arti lain bahwa ibadah puasa merupakan salah satu kaidah yang mampu menghubungkan kita kepada diri sebenar-benar diri kita, yang dapat mengantarkan kita kepada diri sejati kita. Nah, untuk itu, kalau di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, kita memang sudah melakukan kegiatan penundukan nafsu, pengontrolan nafsu, pengendalian nafsu, dengan tidak memasukkan hal-hal yang kotor terhadap diri kita, tidak menjadikan perut kita sebagai kuburan bangkai hewan, dengan tidak menjadikan perut kita sebagai tempatnya sampah yang semuanya masuk. Tentunya pada bulan suci Ramadan ini lebih kita kuatkan lagi, lebih kita maksimalkan lagi, supaya apa-apa yang kita mau capai terwujud dan sampai kepada matlamatnya, sampai kepada destinasi, sampai kepada tujuannya. Pada awal tadi diri sejati sudah mengutip satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa dipanggil orang-orang yang beriman, diwajibkan atas orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Nah, ini bermakna panggilan ini sangat tepat bagi orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang mensucikan diri, agar mampu sampai kepada Yang Maha Kuasa, tersambung kepada Yang Maha Kuasa. Berbahagialah diri kita yang memang sudah berupaya berada dalam kebersihan, dalam kesucian. Berbahagialah diri kita yang memang istiqomah di dalam menjalankan perintah Tuhan, perintah Allah, dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam berpuasa pastinya saudara sejati sekalian juga pernah mendengar bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan
dibelenggu, setan-setan dirantai. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengajian diri, dengan kajian diri, adalah apa yang dimaksud dengan setan-setan dirantai. Nah, supaya pikiran, perasaan daripada kita semua tidak salah dalam memahami dan tidak dapat paham yang salah di dalam pengertian ini adalah boleh diri sejati berbagi bahwa yang dimaksud setan-setan dirantai adalah sebetulnya setan itu berada pada diri kita sendiri. Jangan pernah kita berpikir bahwa setan itu berada di luar daripada diri kita. Bahwa setan yang dimaksud itu adalah gejolak nafsu yang ada pada diri kita. Bahwa setan itu bisa hadir dari mata kita. Setan itu bisa berada di telinga kita, di mulut kita, di hati kita, di pikiran kita, di anggota jasad kita. Bahwa setan itu akan berada di jiwa kita yang kotor. Kotor pendengaran kita, kotor penglihatan kita, kotor pemikiran kita, kotor perasaan kita, kotor penciuman kita. Nah, seluruh indera kita yang liar itu, dia akan menjelma menjadi setan. Nah, inilah yang perlu kita tundukkan. Inilah yang perlu kita belenggu. Inilah yang perlu kita rantai. Nah, nanti di dalam melaksanakan puasa bisa saudara sejati buktikan apakah setan itu betul-betul dilantai atau tidak. Tinggal diri kita mengadakan pengecekan, meneliti apakah masih liar indera kita, apakah masih liar pikiran kita, apakah masih liar hati kita, pendengaran kita, pandangan kita, ucapan kita. Nah, semuanya itu ada indikasinya, semuanya itu ada indikatornya. Jadi berhasil atau tidaknya kita berpuasa itu diri kita bisa mengetahuinya, yaitu dengan indikator-indikator yang ada pada diri kita itu. Dibelenggu, dirantai atau tidaknya setan itu pada diri kita, kita juga bisa tahu. Jadi sebetulnya kitalah yang menjadi setannya pada saat kita berpuasa itu, atau nyatanya setan itu adalah pada diri kita sendiri. Belum lagi ditambah dengan diri-diri yang di luar diri kita, yaitu bisa berupa orang, bisa berupa binatang, bisa berupa benda, uang, pakaian, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu juga bisa menjelma menjadi setan yang akan merusak daripada nilai kesempurnaan puasa kita. Bahwa di dalam berpuasa kita betul-betul harus murni, bersih pikirannya, bersih hatinya. Seluruh indera kita satukan ke dalam satu rasa, yaitu rasa yang murni, rasa yang tiada goresnya. Tidak ada di kekejian, tidak ada kemungkaran, tidak ada kemunafikan, tidak ada kesyirikan, tidak ada kekotoran yang berada di hati kita, di pikiran kita. Nah, inilah makna daripada setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Nah, sebetulnya bulan Ramadan ini adalah momen latihan bagi diri kita, semaksimal latihan supaya di bulan-bulan berikutnya juga bisa kita menundukkan, mengontrol yang namanya nafsu, yang namanya setan itu bisa kita tundukkan, bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Nah, untuk itu saudara sejati sekalian, tetaplah kita istiqomah, tetaplah kita bersemangat di dalam mengembleng diri kita. Karena tiada yang mampu mengembleng diri kita kecuali diri kita sendiri. Tiada yang mampu mengembalikan kita kepada kesejatian diri kita kecuali diri kita sendiri. Nah, untuk itu
puasa sangatlah wajib, sewajib-wajibnya bagi setiap insan, bagi setiap diri yang beriman. Diri yang beriman adalah diri yang taat. Diri yang taat adalah diri yang takwa. Diri yang takwa adalah diri yang bersih, yang suci. Inilah yang sampai kepada diri sebenar-benar dirinya, yang diri sebenar-benar dirinya ini akan menjumpakan kepada diri sejatinya. Jadi untuk itu jelas sudah bahwa apa yang kita jalani, bahwa kita menjaga, senantiasa menjaga apa-apa yang kita makan, apa-apa yang masuk ke dalam tubuh jasad jasmani kita ini sudah dilegalkan, sudah dipastikan, sudah distempel dan sudah diajarkan oleh Nabi kita. Jadi jangan ragu-ragu di dalam menjalankan kaedah pembersihan dan mensucikan diri ini, karena betul-betul firman Tuhan, ayat suci yang nyata kepada Nabi mengatakan bahwa hendaklah orang-orang yang beriman itu berpuasa. Wajiblah orang-orang yang beriman itu berpuasa. Nah, tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang belum sampai iman kepadanya, belum sampai hidayah kepadanya, insya Allah dengan mempergunakan akal, dengan terus belajar, insya Allah juga akan nantinya akan sampai hidayah kepadanya. Karena hidayah pertama adalah kita menyambungkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, menyambungkan kita kepada yang namanya Allah, yang namanya Tuhan. Tetapi serendah-rendahnya usaha, serendah-rendahnya iman adalah bagaimana kita berpikiran positif terlebih dahulu, mendengarkan apa yang disampaikan orang, mendengarkan hal-hal yang baik, sehingga nanti sampai kita kepada petunjuk yang dikatakan petunjuk, sebenar-benar petunjuk. Itulah yang dikatakan hidayah. Jadi berpikir positif adalah dalam rangka menggapai tersambungnya hidayah pada kita. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini kita makin mantap dalam rangka membersihkan dan mensucikan diri kita. Makin mantap kita mencapai diri yang sempurna. Dan satu lagi pesan daripada ayat tersebut adalah bahwa puasa bukanlah sebagai tujuan, tapi puasa merupakan alat bagi diri-diri yang sadar, bagi diri-diri yang beriman, bahwa puasa akan mengantarkan manusia kepada orang yang bertakwa. Jadi apabila kita belum takwa, belum lagi kita takwa, belum lagi menjadi diri yang takwa, bermakna puasa kita belum lagi mendapatkan hasil. Berarti puasa kita harus lagi dibenahi, harus lagi dicari kesempurnaannya. Bagaimana agar puasa itu betul-betul mengantarkan kita, diri kita kepada diri yang takwa, diri yang tersambung kepada diri Zat Maha Suci, diri-diri yang disuka oleh diri Zat Maha Suci. Itulah sedikit dari diri sejati sebagai pengisi edisi kita pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk diri-diri yang diselamatkan, termasuk diri-diri yang selamat lahir dan batin, dunia wal akhirat. Bersih awal, bersih sekarang, bersih nanti. Suci awal, suci sekarang, suci nanti. Sempurna awal, sempurna sekarang, sempurna nanti. Insya Allah kita akan berada pada kulimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.